selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Kakak berharap adik-adik di rumah pada hari ini dalam keadaan yang baik. Nah, kita akan memulai ibadah kita pada minggu hari ini. Semuanya sudah mandi kan? Sudah sarapan kan? Oke, kalau semua sudah mandi, sudah sarapan, berarti tambah semangat lagi untuk memulai ibadah hari Minggu kita pada hari ini. Nah, sebelum mulai ibadah, kita saat teduh sejenak ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini, pada hari ini, kami boleh bangun dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami, ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Immanuel Medan. Bapak mau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita hari ini dari Mazmur 9 ayat 1-6. Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mutleben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghancurkan bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Korintus ayat 1-9. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah ditemukannya di antara kamu.
Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan kita hari ini. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, kakak mau tanya, adik-adik pernah nggak dikasih tugas sama mama dan papa? Pasti pernah kan? Contohnya, adik-adik disuruh merapikan mainan setelah selesai bermain. Pasti pernah. Nah, begitu juga cerita kita pada minggu pagi ini. Nah, kakak ada gambar. Nah, adik-adik tahu nih siapa? Nah, ini adalah Bapak Rasul Paulus. Dia memberitakan firman Tuhan ke berbagai kota. Nah, salah satunya adalah kota di Korintus. Pada saat itu, Bapak Rasul Paulus ini sedang berada di Efesus. Setelah dia di Efesus, dia juga mendengar kabar dari jemaat yang ada di Korintus. Waktu itu, salah satu utusan dari jemaat di Korintus datang menjumpai Bapak Rasul Paulus dengan membawa sebuah surat yang isinya yaitu keluhan-keluhan atau banyak pergumulan yang terjadi di jemaat Korintus pada waktu itu. Kenapa bisa terjadi adik-adik? Karena kota Korintus ini adalah yaitu pusat perdagangan. Jadi karena pusat perdagangan, banyak orang-orang dari berbagai macam kota datang ke Korintus. Nah, pada saat itu juga jemaat Korintus ini banyak dipengaruhi oleh pengajar-pengajar palsu. Banyak orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi jemaat-jemaat Korintus ini merasa resah sehingga mereka juga mengalami perpecahan. Oleh karena itu, Rasul Paulus dalam balasan suratnya ingin menyampaikan agar jemaat di Korintus tetap menyikapi berbagai masalah dan pergumulannya dan tetap hidup benar di tengah masyarakat yang penuh dengan kejahatan dan tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam suratnya, Rasul Paulus juga memberi semangat kepada jemaat-jemaat di Korintus pada waktu itu agar dalam menjadi saksi Kristus, jemaat di Korintus tetap semangat dan tetap setia dan tetap teguh berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan pengajaran iman Kristen. Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa menjadi saksi Kristus harus dilakukan dengan sukacita karena kita adalah umat yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Maka dari itu kita harus bersukacita dengan pengetahuan dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan selalu bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita dengan menggunakan talenta dan karunia yang kita punya. Seperti adik-adik contohnya yang punya talenta bernyanyi atau talenta bermain musik. Adik-adik bisa memuliakan nama Tuhan dengan talenta yang kalian punya. Seperti Rasul Paulus yang dengan setia menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepadanya dengan tetap berpegang terus kepada kebenaran firman Tuhan dan tetap menggunakan talenta dan pengetahuannya untuk memuliakan Tuhan. Karena Rasul Paulus tahu buah dari memberitakan firman Tuhan adalah damai sejahtera. Nah, melalui firman Tuhan pada hari ini, kakak, adik-adik diajarkan untuk tetap bersemangat menjalankan tugas. Walaupun tidak mudah, tetapi ketika kita bersemangat, kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita pasti akan dimampukan Tuhan. Nah, begitu juga dengan adik-adik yang masih terus tetap belajar di rumah. Kakak berharap adik-adik tetap semangat, tetap terus belajar untuk bisa menggapai cita-citanya. Memang tidak mudah karena harus belajar di rumah, tidak jumpa teman-teman. Tapi kita harus tetap semangat. Kita harus tetap minta pertolongan Tuhan agar kita dimampukan.
Dan kita juga diingatkan bahwa kita harus selalu bersyukur dan setia kepada Tuhan. Karena kita adalah saksi Kristus. Saksi Kristus harus apa? Harus dilakukan dengan sukacita, seperti memuliakan, memuji nama Tuhan dengan talenta dan karunia yang kita punya. Nah, demikian cerita kakak pada minggu pagi ini. Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah tetap selalu semangat, tetap selalu bersyukur kepada Tuhan, dan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan tetap berpegang teguh kepada Tuhan, agar Tuhan selalu memampukan adik-adik di dalam melakukan setiap aktivitasnya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan padamu karena Engkau masih memberikan kami napas kehidupan. Ya Allah Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar itu dapat kami laksanakan dalam hidup kami. Ya Allah Bapa, adik-adik kami sedang dalam masa pertumbuhan. Berikan kesehatan, berikan kepintaran kepada adik-adik kami ini. Juga untuk kedua orang tuanya ya Tuhan, berikan kesehatan, berikan rezeki ya Tuhan, agar dapat memenuhi kebutuhan adik-adik kami. Untuk gereja kami ya Tuhan, berkati gereja kami, berkati pendeta ya Tuhan, semua pelayan yang ada di GPIB Immanuel ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan, agar kami dapat menjalani ibadah kami dengan lebih baik lagi ya Tuhan. Juga untuk negara kami ya Tuhan, berkati presiden kami, berkati semua yang bekerja di pemerintahan ya Tuhan, agar negara kami dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Ya Allah Bapa, di atas semuanya itu ya Tuhan, ampunkan dosa-dosa kami ya Tuhan, agar kami layak mendapatkan berkat daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami bisa memberikan persembahan ini yang Tuhan titipkan melalui orang tua kami. Kiranya persembahan ini bisa berguna untuk pelayanan gereja Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah mengakhiri ibadah kami pada minggu hari ini. Bapa berkati kami, berikan kami kesehatan, supaya minggu depan kami tetap bisa beribadah lagi melalui tayangan YouTube di rumah kami masing-masing. Bapa, inilah doa kami, permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah
Selamat hari Minggu adik-adik semua. Dah.